Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, admin ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang selalu ngedukung channel ini berkembang. Sehat-sehat terus buat kalian semua ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Sioyan kini melihat sebuah semburan cahaya biru dari mata anjing itu. Dengan formasi yang tepat, cahaya itu pun kemudian segera menyelimuti sekeliling Sioyan. Monster itu berkata, "Tuan, Anda benar-benar tidak beruntung. Saya khawatir Anda akan berakhir di sini hari ini." Kemudian tawa liar monster tak berwajah itu menyebar, karena saat ini ia dibantu oleh mata anjing. Tampaknya, dengan keadaan seperti ini, tingkat keberhasilan membunuh Sioyan bahkan lebih tinggi. Mereka pun saling bergumam, "Cepat, saya akan menahan Tuan, dan kamu habisi dia." Saat ini, formasi besar mata anjing menyelimuti Sioyan. Kemudian sebuah sinar terlarang tiba-tiba terselubung menyelimuti Sioyan. "Baiklah, kamu jalan kecil, beraninya kamu tidak menaatiku?" Sioyan pun tiba-tiba menjadi marah. Monster tak berwajah yang melihat pemandangan ini, tentu saja menjadi sangat senang. Monster itu berkata, "Baiklah tahanan jiwa, kerja bagus. Sekarang kita bisa membalas dendam itu. Sekarang sang tuan dapat menghitungnya sendiri, berapa kali pemisahan fisik yang berbahaya, Isnyang mengembara ke berbagai dunia itu. Lalu itu semuanya adalah pengaturan dan perhitungan untuk membalaskan dendam." Saat ini, monster tak berwajah itu sepertinya sangat mempercayai mata anjing. Kemudian tubuhnya pun berputar 360 derajat dengan keras, lalu berubah menjadi badai seperti kerucut, dan langsung menuju Sioyan yang diblokir oleh kekuatan larangan. Badai cahaya itu bahkan membawa sebuah tawa bersamanya, dan momentum itu sepertinya akan menghancurkan Sioyan menjadi berkeping-keping. Namun, saat monster tak berwajah itu bergegas menuju Sioyan, ia sendiri pasti juga akan masuk dalam batasan pembentukan mata anjing. Kemudian segera, Sioyan mendengar suara omelan dari mata anjing itu. Dan saat ini, formasi itu tiba-tiba menjadi terang, dan terlihat sosok monster tak berwajah itu tiba-tiba bergetar. Dalam sebuah formasi yang terbatas itu, semua kekuatan terlarang mengalir menuju monster tak berwajah itu. "Bunuh dengan 1000 pedang, ini adalah satu-satunya kesempatan sekarang, dan Anda harus memanfaatkannya." Suara Goyan tiba-tiba keluar. Dan ternyata sepertinya mata anjing tidak mungkin untuk tidak taat, karena Goyan dan Sioyan telah bersama selama ribuan tahun, dan kondisi pasang surut seperti apapun pasti sudah mereka berdua rasakan. Ditambah setelah Goyuan terjebak, Sioyan tampak seperti datang untuk menyelamatkannya dengan aura kekaisaran. Oleh sebab itu, bagaimana mungkin mata anjing bisa lupakan itu? Jadi perasaan antara dua orang ini tidak akan dikalahkan oleh siapapun dengan pengaruh mulut. Hubungan mereka telah dikonfirmasi dalam tindakan, dan masing-masing memandang satu sama lain sebagai mitra, dan mata anjing pun memperlakukan Sioyan dengan cara yang sama. Monster itu berkata, "Tahanan roh, apa yang sedang kamu lakukan? Saya pikir kamu mengerti perkataanku, namun aku tidak menyangka kamu menjadi idiot." Kemudian monster tak berwajah itu menoleh dengan tajam, dan menatap mata anjing yang memancarkan cahaya biru, lalu langsung berteriak dengan marah, "Bunuh dengan 1000 pedang, dan kalahkan sang tuan. Beraninya kamu memarahi tuan saya." Untuk sesaat, Sioyan pun merasa aneh, karena ini jelas merupakan tubuh fisik. Lalu bagaimana dengan perasaan Anda? Mengetahui bahwa setiap orang mempunyai caranya sendiri dalam melakukan sesuatu. Karena terlihat ada rasa jarak yang tak terlukiskan di antaranya, dan sepertinya mereka tidak berasal dari tubuh yang sama-sama sekali. Sioyan bergumam, eksistensi macam apa Daji itu? Mengapa tubuh fisiknya berubah setelah dipisahkan? Namun mereka mempunyai spiritualitas yang berbeda. Nampaknya ini bukan tentang tubuh fisik Daji, dan lebih terlihat seperti suatu keberadaan yang disatukan, pikir Sioyan. Pada saat yang sama, dia mengangkat telapak tangannya dan mentargetkan monster tak berwajah, tetapi mungkin bahkan dia tidak bisa membunuh makhluk ini, dan tampaknya terus berjuang di sini, itu hanya akan membuang-buang waktu.
Jadi Xiaoyan pun memilih untuk mencoba dengan berani. Mari kita lihat apakah saya bisa memasukkannya ke dalam Lingshu. Karena sebelumnya di alam sejati Suanyin, ia dapat mengumpulkan beberapa monster alam reruntuhan di reruntuhan roh. Dan saat ini juga setelah datang ke dunia kuno keabadian dan iblis, dia merasakan segala macam hal jahat yang aneh muncul. Kemudian kekuatan hisap yang kuat pun melonjak di telapak tangan Xiaoyan, lalu mencoba mengirim dia ke Lingshu. Tetapi premisnya adalah bahwa mereka tidak bisa menolaknya. Dan saat berikutnya, sosok monster tak berwajah itu tiba-tiba menghilang. Xiaoyan pun berhasil membawanya ke Lingshu tanpa perlawanan apapun. Itu berjalan sangat lancar, dan bahkan Xiaoyan pun dibuat tercengang. Lalu tiba-tiba senyuman pahit muncul, dan Xiaoyan berkata, "Saya tahu ini akan berjalan lancar." Namun mengapa ia sejak awal tidak memikirkan untuk langsung mengirimnya menuju keruntuhan spiritual pagoda Zichen Suling? Hilang? Goyan bertanya dengan ragu. Lalu tepat saat mata anjing sedang bingung, Xiaoyan kemudian mengarahkan telapak tangannya ke mata anjing itu lagi. "Apa yang akan kamu lakukan? Apakah akan membunuh dengan 1000 pedang? Jangan bunuh keledai ini, itu tidak benar. Karena aku bukan keledai." Mata anjing sepertinya menyadari ada yang tidak beres. Dia mengatakannya dengan serius, di antara kata-katanya, meski dia dalam keadaan tidak sadar. Mata anjing pun kini juga datang ke Lingshu, namun ia bahkan tidak melihat sekeliling. Padahal ia menghabiskan banyak waktu di sini, mungkin bisa dibilang sangat familiar untuknya. Tepat setelah masuk ke sana, sudah terdengar suara perkelahian. Ternyata monster tak berwajah telah bertarung dengan massa berdaging. Kemudian mata anjing itu langsung mengecil hingga seukuran telapak tangan. Dan ia baru saja menemukan celah di tanah dan bersembunyi di dalamnya. Ia berkata, "Biarkan aku keluar dengan cepat setelah saya ditemukan. Dan semuanya ini telah berakhir. Bukankah itu tubuhmu? Maka gunakan kekuatanmu untuk menaklukkannya segera." Suara Xiaoyan juga mencapai Goyan. Goyan pun saat ini memiliki tatapan pahit di matanya. Lalu ia berkata, "Ini tidak bisa dilakukan, dan saya tidak bisa melakukannya. Karena kamu tahu, saya terluka parah. Apakah kamu mendengar? Jadi biarkan aku keluar secepatnya." Permohonan di balik mata anjing, itu pun keluar. Namun Xiaoyan tidak menjawab lagi. Monster tak berwajah tidak bisa dibunuh, lalu bagaimana mata anjing bisa membunuhnya? Mereka semua adalah monster abadi. Xiaoyan berkata, "Tidak perlu khawatir sama sekali, karena itu seperti kata pepatah, untuk melepaskan bel, Anda harus mengikat belnya." Meski monster tak berwajah itu menunjukkan kekuatan tempur yang kuat, tetapi faktanya kekuatan menahan mata anjing juga sangat kuat dan tidak terpaku pada runtuhan spiritual ini. Kemudian karena Xiaoyan tidak bisa menyelesaikan monster tak berwajah itu dalam waktu singkat, jadi ia hanya bisa membiarkan Goyan mengambil tindakan secara langsung. Xiaoyan percaya Goyan pasti punya cara untuk menghadapi monster tak berwajah itu. Mata anjing bergumam, "Jangan memaksaku, karena dalam keadaan normal, saya tidak akan memperlihatkan kekuatan asliku, jadi singkirkan monster tak berwajah itu." Saat ini, Xiaoyan berdiri di lembah angin tereng, dan terlihat bintang ini sangat sunyi, dan tidak ada kehidupan yang tersisa sama sekali. Anda bisa mengetahuinya dari bangunan bobrok di bintang ini, dan seharusnya pernah ada keluarga yang kuat di sini. Pada akhirnya, mereka semua mendambakan kekuatan kaki Tatsumi, namun kemudian semua berubah menjadi monster. Terlihat di sana ada juga bayangan hitam mirip reptil di sekitarnya. Xiaoyan saat ini tidak perlu melihat dengan cermat ataupun melihat dengan teliti, karena jelas ini semua adalah orang-orang yang berubah menjadi jahat, yang kehilangan kecerdasan dan vitalitasnya. Kemudian setelah menghela nafas, Xiaoyan pun kini tidak terburu-buru untuk pergi. Ia kemudian menggerakkan tubuhnya dan bergegas menuju inti bintang. Di sana terlihat sangat berbeda dengan permukaan bintang, karena intinya berisi kekuatan agung bintang. Dengan cukup dilihat, ia sudah mengetahui bahwa itu mengandung vitalitas yang baik. Kemudian di bawah infeksi kaki daji, itu menghancurkan semua kehidupan di bintang ini. Dia duduk bersila di depan inti bintang, dan klon dewa asli dipisahkan dari dewa asli, lalu masing-masing mulai menyerap kekuatan bintang.
klon dari dewa asli setelah menggunakan tubuh super raksasa dari dewa asli, itu menghabiskan banyak hal dari diri sendiri, dan dengan menyerap kekuatan bintang, itu dapat menggantikannya. Dewa ini menyerap kekuatan bintang, dan memiliki efek yang signifikan. Meskipun Xiaoyan telah mencapai tingkat dewa asli bintang 5, tapi ia takut setelah menerobos ke alam leluhur, dan kemudian terlahir kembali. Apakah sebanding dengan dewa asli yang sebenarnya, ataukah masih sama seperti sebelumnya? Jadi Xiaoyan hanya mengambil setengah langkah saja, lalu terlepas dari apakah bintang ini telah menjadi bintang yang tidak berguna. Ini adalah nasibnya, karena dia tidak sepenuhnya akan terbunuh. Kehendak dewa dan iblis, aku akan pergi ke alam iblis Halloween. Setelah mendapatkan kekuatan bintang, Xiaoyan tiba-tiba berbicara. Jika Anda membawa kompas ke dunia setan Halloween, ini akan memakan banyak waktu. Jadi jika sekarang Anda mampu memanggil keinginan abadi dan iblis dan menggunakan kekuatan dunia, maka Anda dapat mencapai kemanapun yang ingin kau kunjungi dalam sekejap mata.